Assalamualaikum teman-teman cerita untung. Tak hanya makanan dan tempatnya saja, ada yang lebih menarik di balik restoran ini. Kisah tentang pemiliknya, seorang warga negara Cina yang tersentuh hatinya oleh iman Islam. Pelan-pelan belajar sholat, belajar Quran, kita juga kasih tahu banyak. Masya Allah, kabarnya Fatima dan Yuda bertemu saat mereka menempuh pendidikan di Jerman. Jadi kita tuh dulu satu kampus, tapi beda fakultas. Kita buka cerita dari Fatima dan Yuda yuk di episode 2. Jadi jangan lupa subscribe dulu dan nyalain lonceng notifikasinya channel Cerita Untungs ya. Tuh, pasti udah pada penasaran kan? Kita udah ketemu sama pasangan. Ini luar biasa. Yang satu asli China. Dari mana tepatnya? Harbin. Harbin. Iya. Tuh, tempatnya Harbin. 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 Nah, kalau suaminya asli orang Indonesia. Indonesia. Malah aku pikir tadinya suaminya yang orang China Iya, juga. istrinya muslimah gitu. Suaminya yang dari Cina, dia awalnya gitu kan kita pikir kan. Katanya pas kita ngobrol, katanya terbalik. Justru masnya dari Surabaya. Surabaya sama Medan. Medan. Karo. Nah, kita tanya dulu, kok bisa apa mau waktu itu pernah belajar kungfu, kemudian ke Cina, ketemu gitu, bagaimana? Kisahnya gimana? Apalagi pengen ketemu sama panda, terus tiba-tiba cari, dapat istri malah. Gimana tuh? Cara ketemunya gimana deh, Mas Yuda? Jadi kita tuh dulu satu kampus, tapi beda fakultas. Kan kalau di semester awal itu kan masih nyampur nih. Di mana tuh? Di Jerman, di TU Clausthal, di dekat Hannover. Di Hannover. Iya, dekat Jerman. Hannover. Ya. Nah dari situ ngobrol, kenal. Nah dari situlah. Jurusannya sama? Jurusannya beda, cuman karena kan kalau di awal-awal tuh nyampur. Jadi misalnya pelajaran ekonomi, dari semua fakultas tuh pada ngambil situ semua. Tingkat 1 tuh? Tingkat satu. Oh berarti dari pas pertama kali ke Jerman sama-sama, berarti kan ngambil S1. Berarti kan sama-sama baru stay di Jerman dong? Itu langsung ketemu? Langsung ketemu. Dan langsung deket? Satu kampus kan langsung ketemu. Nah, dan langsung deket pacaran gitu? Ada ini dulu. Ada stepnya. Ada proses lah. Sebelum masuk ke sana, yang tertarik siapa duluan deh? Yang deketin antara Yuda dulu atau Fatima? Yang itu lah. kamu duluan. Ya pasti cowok lah gitu. Walaupun kita nggak ngerti mereka bahasanya pakai bahasa Jerman. Iya. Jadi dulu tuh pertama kali gini, kan saya banyak teman-teman orang China. Nah, terus belajar kayak kalimat-kalimat bahasa Cina. Nah, satu-satu kalimat itu ini saya ingin mencari pacar. Nah, cuman karena saya nyebutnya salah, istri saya juga nangkepnya salah. Jadi saya ketemu istri saya kan, orang Cina nih, coba buat ngetes. Halo, saya pengen cari pacar. Bahasa Cinanya apa? Bo Shang Xiao Nupang Yo. Yang diomongin itu dulu? Iya, cuman Bo Shang Xiao Nupang Yo. Nupang Yo. Cuman ya pronoun saya salah. Istri dengarnya saya ingin mencari teman. Nah, dia mau nyari pacar, nangkepnya mencari teman. Oke. Saya. Disangkain ini mau jadi pacar. Dengar salah. Jadi tapi emang Yuda emang pengen nyari pacar? Awalnya buat bercanda doang. Bercanda doang. Gak taunya ada nangkepnya serius. Terus kaget juga pas dia saya. Lumayan nih dapat. Gitu. Emang teman sama pacar kata-katanya mirip? Mirip. Di Cina itu kan pronunciasi beda-beda kan. Intonasinya beda, artinya beda. Kalau pacar apa? Pacar Nipang Yo. Kalau teman Hao Pengyo. Dikit banget ya iya. selisihnya. Terus berapa lama kedekatan kalian sampai akhirnya mutusin untuk pacaran atau langsung nikah? Pokoknya sampai nikah tuh kurang lebih 7 tahun loh. 7 tahun? Ya, kurang lebih. Lumayan lama juga. Kalian ya? ngobrolnya bahasa apa jadi kalau di sana? Bahasa Jerman? Bahasa Jerman. Ada ini nggak sih, shock culture nggak sih? Perbedaan budaya kan saat itu pasti awalnya gitu. Ada nggak perbedaan apa gitu, secara budaya? Kalau di Jerman dia, soalnya dia tuh tipenya yang kayak lu gue. Terus kalau di sana tuh nggak ada istilahnya kayak yuk ngobrol, jadi dia seperlunya doang.
Kenapa ke sana malah dapatnya istrinya orang Cina, bukan orang Jerman? Jerman. Atau kadang nyari orang Indonesia juga biasanya. Kalau saya dulu saya kenapa nikahin istri dulu tuh pas udah mikir kan pengen nikah umur 25 dari Nabi Muhammad. Terus lagi karena udah dekat sama istri, saya coba jelasin tentang Islam. Oh dulu belum Muslim? Belum Muslim. Oh gitu kan ya. Kalau orang tua pengen minta cuma satu syarat, harus Islam. Nah, sama dicoba, lah satu keyakinan ya. Satu keyakinan lagi jelasin tentang Islam, terus udah dijelasin nih. Nah, kemudian saya nggak lama ada orang tuh namanya kita kan kayak di kayak di asrama kan kita kalau ngobrol tuh kayak di ruang tengah. Ada orang itu dia dulu minta makanan itu agak malam juga, jadi musim dingin mungkin jam 7 malam, tapi kan udah gelap kan di sana. Dia gedor-gedor, orang itu bau bir banget, orangnya tinggi besar bau bir. Saya kan takut kan, ini orang mau ngapain? Terus saya buka, saya minta makan, saya lapar. Terus saya refleks kayak, oh maaf nggak ada makanan. Lalu kok hari itu saya lagi tentang Islam, nggak lama istri nanya, Islam ngajarinnya kayak gini, kalau orang lapar nggak kasih makan. Astagfirullah. So, saya keluar lagi, saya cari orang nggak ketemu. Nah kedua kalinya saya lagi beli burger dekat kampus. Lama kan istri pengen juga kan, sekalian deh. Ya udah saya mau beli dua. Kok tumben bisa cuma 5 menit, ini 30 menit. Nah terus istri nanya, kenapa kok lama? Saya bilang di depan saya ada orang mau beli burger, maunya beli cheeseburger. Duitnya kurang, dia keluarin nih, kan Kojan masih banyak koin-koin, dia keluarin semua koin-koinnya, tetap aja nggak kebeli nih cheeseburger. Akhirnya dia turunin deh jadi beli cheeseburger, makanya lama. Jawabannya simpel, dia bilang kenapa nggak kamu tambahin aja biar dia beli cheeseburger. Langsung saya WA ibu saya kayaknya udah menunggu jodoh saya. Oh, dari hal itu ngerasa bahwa ini klik banget ya, karena situ. Hatinya bagus sekali. Masya Allah, akhlaknya ya. Nah terus akhirnya waktu itu berarti Mbak Fatimah masih belum mualaf ya, masih belum Islam ya? Belum. Oh belum ya? Belum. Ya. Sampai berapa lama akhirnya ikut keyakinan Islam? 2017. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi benar-benar sebelum nikah. Ya, Sebelum nikah. Minggu sebelum nikah udah masuk Islam. Ya. Apa yang membuat Fatimah akhirnya yakin? mau. Dulu kan karena mama in-law tanya kalau kita boleh nikah tapi saya harus masuk Muslim dulu. Dulu saya masuk Muslim karena harus nikah kan. Pelan-pelan belajar sholat, belajar Quran. Kita juga kasih tahu banyak culture about Muslim. Sekarang untuk saya udah biasa karena udah tahu banyak culture about Muslim. Tapi masih belajar. Belum cukup. Iya, proses semuanya ya. Kita pun juga yang udah Islam dari lahir pun juga masih terus belajar. Tapi yang membuat Fatimah yakin gitu bahwa oke, saya mau convert gitu. Ngelihat katanya saya baik, jadi kayak mikirnya gini nih, jadi hanya ngelihat dari sayanya aja. Jadi sayanya baik, udah mungkin Islam juga agak baik. Masya Allah. Jadi dulu kan saya sendiri di Jerman, saya nggak punya family di Jerman. Dulu saya baru ke Jerman nggak bisa bahasa Jerman. Kalau sekolahnya belajar susah, juga nggak ada teman. Kalau orang nggak suka, saya nggak bisa bahasa Jerman. Kalau cari teman-teman yang susah, orang nggak mau sama saya omong atau study together, nggak suka. Cuman Yudanya bantuin saya. Dulu kan saya pertama ujian. pertama kali ujian. Ich bestanden. Nggak lulus. Nggak lulus. Saya takut banget kalau in Jerman 2 kali nggak lulus harus pulang ke China. Oh di DO gitu ya, drop out ya. Nah saya udah 1 kali kan. Saya takut banget gimana. Nah sekarang perlu bantuin. Udah sehari sama saya belajar bahasa Jerman sama lain-lain lah. Nomor 2 kali udah lulus. Ini Yuda juga
the first friend. First friends. Teman pertama of di me. Jerman. Iya, karena saya nggak bisa bahasa Jerman. Orang nggak suka cari teman gitu, nggak bisa bahasa. Gimana bantuin saya belajar? Berarti pertama kali bahasa apa ya? Bahasa apa kalian? English. Oh, English bisa. Iya, dulu saya bahasa Jerman belum bagus, pakai English. Ya. Sekarang Jerman Berarti udah bisa sama-sama English. belajar bahasa Jerman. gitu. Ini menarik ya, jadi ketemunya mereka justru karena sekolah dan juga beda jurusan, beda bahasa, beda culture, akhirnya bisa menikah dan buktinya bisa berumah tangga, punya usaha seperti ini. Ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil ya. Mereka banyak sekali perbedaan, persamaannya sedikit, tapi bisa jalan bersama. Kadang-kadang kita banyak persamaan, bedanya dikit malah jadi ribut. Gitu. Benar. Ini luar biasa banyak hikmah yang kita dapetin dari obrolan dengan mereka. Nah, terus ini menikahnya berarti di Indonesia. ini nikah di Indonesia. Oh iya. Nah, Indonesia? ini gimana pas waktu nikah di Indonesia? Kalau kita kan keluarga di Indonesia itu kalau ada yang menikah tuh dari keluarga perempuan, keluarga laki-laki itu kumpul semua, saudara-saudara pada kumpul. Nah kemarin pas nikah keluarga di Cina datang semua. Diese Uncle family. Ya, yang keluarga dekatnya. Keluarga dekat, orang tua datang semua. Datang. Dekat-dekat semua datang. Terus ketika Bagaimana pendapat dari keluarganya Fatimah mengenai suami orang Indonesia? Papa sama mama saya dulu kan karena belum tahu culture about Muslim. Dulu kan takut, belum tahu anak saya nanti ketemu apa, hidupnya ketemu apa, ada apa. Kalau papa sama mama saya tahu saya hidup di Jerman susah karena saya nggak ada family, semua sendiri, jaga sendiri, semua sendiri, urus sendiri. Iya, tahu kalau perempuan sendiri di Jerman 10 tahun pasti susah. Nah sekarang mau mau pindah Muslim, mau masuk Muslim. Nah takut saya nanti ketemu susah lagi. Cuma sayang aja, saya anak aja gitu. Tapi sekarang udah mama saya sekarang tinggal di Indonesia sama saya juga. Iya? Iya, 3 tahun juga. Oh jadi kemarin ikut sama-sama? Iya, karena dulu saya hamil kan ke Indonesia hamil, mama nyusul ke sini, iya, jaga anaknya. Oh. Ya, juga pihak ketemu saya karena saya belum ya saya dari Jerman langsung ke Indonesia, belum pulang kembali ke China. Ya, saya udah 5 tahun belum ke China. Mama ikut ke sini kan, jaga anak. Nah mama sekarang kan sama kita udah tinggal 3 tahun, udah lihat nggak ada apa beda, tapi lebih bagus karena saya sekarang ada religion, ada agama. Iya. Kan kalau malam-malam atau kapan kita sholat, mama juga tanya anak saya, papa mama sholat jangan berisik. Iya, jangan naughty ya. Sekarang gitu, sekarang udah tahu nggak ada apa beda, cuman tanya masuk Muslim juga bagus. Nanti kalau saya Fatimah ketemu apa susah, ada Allah bisa bantuin. Masya Allah. Iya. Nah dari Mas Yuda sendiri pemahaman ke Fatimah untuk mengajarkan Islam, karena kan pasti ketika kita mengajak seorang pagi ini istri, Mas Yuda juga udah jadi imam nih, berarti kan harus nuntunin sang istri, ditambah lagi memberikan keyakinan juga kepada orang tuanya Fatimah gitu ya, untuk Yuda mau menikahi anaknya. Nah itu prosesnya gimana tuh? Apalagi kan beda culture banget nih, bahasa juga beda. Ini menarik nih. Kalau dulu sih waktu mau masuk Islamnya pas lamaran kan kita ngelamar sampai ke China kan, ke rumahnya istri. Datang ke sana berarti. Datang ke sana. Ini nggak kaleng-kaleng ya ngelamar ke Jerman, ke Cina, Indonesia. Mereka multi internasional banget ya. Ngelamarnya ke Cina. Gitu. Kayaknya karena Sumatera deh kan, biasanya kalau Sumatera kan pasti laki-laki keluar kan ya. ke rumah perempuan kan. Pokoknya perempuannya di mana aja kita samperin. Disamperin. Iya, gua antar-antaran juga tuh Iya, ke Cina. benar. Iya. Itu keluarga juga Gua dibawa. Gua antaran sampai di pesawat, orang yang kan pramugari Cina bingung nih, orang kok satu orang kotaknya banyak banget, apaan nih gitu kan. Oh. Karena gua antar-antaran. Berapa orang ke sana?
8 orang gitu waktu 8 orang bawa antran semua? Iya. Berarti dari Indonesia ke Jerman terus ke Cina atau dari Indonesia langsung ke Cina? Dari orang tua langsung dari Jakarta langsung ke Beijing, langsung ke Harbin. Kalau saya dari Jerman langsung ke Harbin. Oh, jadi ketemunya ketemu di situ. Iya. Oh, terus dari sana baru ke Harbin Iya, bareng-bareng. bareng-bareng. Tapi ngelamarnya adat Indonesia tuh? Ada di Indonesia. Terus gimana tuh? Pakai orang- translator. Kita cari yang mahasiswa Indonesia di Harbin Banyak, kan alhamdulillah ya. banyak kan. Tolong dong jadi translator. Tapi ini menarik ya, jadi ibaratnya pas ketika datang ke sana justru dengan adat Indonesia gitu kan, mereka juga ngelihat keadaannya seperti apa, udah satu dari negara yang berbeda, keyakinan juga berbeda, gitu kan. Berarti sebenarnya itu pasti orang tua dari Fatimah nih asli mikirnya Bingung, macam-macam pasti kan Dan ibaratnya. biasanya gini, ketika misalnya memang orang ketemu, biasanya kan misalnya nih orang misalnya Jerman gitu ya, kan mereka ketemu di Jerman. Dan biasanya keluarganya Fatimah atau keluarganya Mas Yudanya yang di Jerman gitu. Nah ini kan mereka sama-sama di Jerman pun juga mereka tinggal di negara orang. Terus mereka harus ke Cina untuk datang ke keluarganya Fatimah. Tapi Yudanya asli orang Indonesia. Jadi memang bingung kan, biasa orang emang Kayaknya anaknya nanti duta besar deh di negara deh. Nah, menjadi seorang muslimah, Fatimah nih, banyak yang ketika mualaf, ya jadi mualaf aja dulu gitu ya, maksudnya mempelajari dulu gitu ya. Tapi Fatimah nih langsung berhijab. Ini bagaimana prosesnya? Aku masuk muslim kan, family suaminya kasih tahu kan, udah masuk muslim, nah untuk perempuan harus pakai jilbab, itu baju panjang. Dulu saya saya tinggal Jerman lama kan, saya belum biasa, saya cuma banyak tanya, kenapa ya, banyak kenapa ya. Iya. Awalnya tuh kayak apa ya? Yes. Kurang nyaman mungkin. sependapat gitu. Kalau kapan lah, habis 1 tahun tinggal di sini, nomor 2 tahun, saya udah nomor 2 tahun kan. Tahun kedua. Ya. Tahun kedua, Tahun kedua udah habis jilbab. Iya, baru mutusin pakai jilbab. Tahun kedua di Indonesia baru putus pakai jilbab. Iya, nggak ada peragan marung. Tahun pertama waktu itu tahun berapa? Tahun pertama kan 2019 waktu itu. 19. Berarti baru tahun kemarin ya udah sekarang berhijab. Tahun kemarin. Berarti nikah itu tahun berapa tadi? 2017. 2017. Berarti sempat tinggal di Jerman. Dulu. Berapa tahun? 2 tahun sampai 2 tahun di 2019. situ. Nah, sampai akhirnya di Jerman, terus katanya hamil di situ ya. Nah, kenapa tiba-tiba memutuskan untuk ke Indonesia? Karena waktu itu lagi hamil di Jerman. Nah, kita bingung kan, makanannya tuh nggak ada yang cocok. Nyari dari makanan, terus mungkin kan sempat mikir kan, aduh kalau ngelahirinnya di Jerman gimana ya, karena kan nggak tahu apa-apa. Nah, mikir dari ngobrol sama istri kita, apa mau ngelahirinnya di Cina atau di Indonesia. Nah, habis kita ngobrol, akhirnya kita putuskan kita ke Indonesia. Ya, juga kalau lahir belum tahu anak, kalau masuk Jerman atau masuk Indonesia, passport. Kalau masuk Jerman, paspor Jerman, pegang paspor Jerman, nanti kalau kembali ke Indonesia susah. Oh iya, karena kan sama-sama merantau ya. Jadi jatuhnya Fatimah sendiri masih paspor Cina ya? Iya. Terus Mas Yuda masih paspor Indonesia. Iya. Jadi kalau misalnya anaknya paspornya Jerman, kan bisa anak siapa nih katanya? Nah makanya kalau masuk ke Indonesia, misalnya beda paspor semua tuh di imigrasi, bapaknya lewat Indonesia, ibunya Lewat internasional. beda. Dicap beda China lagi. paspornya beda kan? Kan kalau China sama Merah. ini beda kan? Jadi beda. Kan anaknya bayi sendiri yang bawa paspor, nggak mungkin. Insyaallah. Oh jadi akhirnya di sini. Nah, berarti tahun 2019. 2019 baliknya. 2019 masuk ke Indonesia. Nah, berarti tahun 2019 masuk ke Indonesia. Abis itu kalau nggak salah pandemi ya? Pandemi 2020-nya. Ya. Oh, emang lahiran bulan 2 November.
Iya. November, jadi lahiran tuh masih belum pandemi, 2 bulan setelahnya. Oh. Tapi di Cinanya udah pandemi, waktu itu kan Desember ya. Belum, Cina belum. Belum. Baru mau ya? Baru mau. ya. Oh, Nah jadi- kan kalau di pandemi COVID pertama kan di Wuhan. Nah itu dekat Iya, nggak sih sama tempatnya Fatimah? Jauh banget. Oh jauh ya? Itu dekat ke pantai ya? Wuhan tuh di selatan berarti? Wuhan Selatan dekat Guangzhou. Oh, Iya. tempat belanja kan? Ya, ada apa belanja ya. Itu ketika pandemi kan pasti orang yang tinggal di Indonesia aja secara ekonomi menghadapi cobaan. Ya maksudnya yang udah punya pekerjaan aja banyak yang di PHK. Banyak yang Udah gitu banyak yang nggak bisa bekerja lah pandemi. Nah, ketika kalian sampai ada pandemi ini gimana menghadapinya? Lagi adaptasi, terus mau balik lagi ke Jerman nggak bisa keluar juga. mau adaptasi malah dapat kondisi kayak gini, gimana tuh? Ya dulu waktu 2020 sih kita memang nggak ngapa-ngapain aja, karena saya dulu di Indonesia kan masih kerja kan. Masih kerja, istri tuh di rumah nggak ngapa-ngapain. Cuman kan dia bingung kan, ini ngapain ya, nggak ada kegiatan. Nah dia sempat tuh kepikiran lagi, pokoknya pas bulan-bulan Juli deh, Juli Agustus lagi jalan, kok di sini banyak sih restoran apa minuman-minuman boba. Padahal itu kan awalnya dari Taiwan gitu. Apa Oh, boba dari Taiwan? Dari Taiwan. Boba dari Benar, Taiwan. bawa Taiwan. Ya, nah, dia ngeliat tuh kok banyak sih minuman-minuman boba, orang Indonesia suka ya. Apa coba kita bikin gitu. Awalnya gitu doang. Cuma Emang ya, gampang bikin boba itu? Susah. Belum tahu semua dulu belum tahu. semua belajar sendiri. Oh. Cari YouTube, cari buku, semua belajar sendiri. Oh. Seid die Leute diese Laden am Morgen aufmachen, heute aber nicht, noch versuchen Konzept, noch nicht fertig. Dulu katanya waktu pertama kali buka, besoknya kita udah mau jualan, malamnya masih nyari konsepnya, resep-resepnya gimana. Iya. Kalau berarti Mas Yuda sebenarnya gini, sebelumnya udah tahu isi udah bisa masak belum? Tahu, cuman nggak Nggak tahu kalau buat jualan gitu? Iya. Maksudnya Cuma kalau buat untuk pribadi sehari-hari Iya, aja masak gitu? rumahan gitu tahu. Nah, oh, jadi ketika mau istri memberanikan diri untuk membuka sesuatu yang akan dijual itu gimana? Apa emang Ragu lah, apalagi kan dari Cina Utara kan, pikir apa itu yang mau beli ya gitu dalam hati kan, soalnya lidahnya beda. Nah, awalnya kayak yaudah deh kamu bikinnya jangan gede-gede ya, kecil aja dulu gitu, karena kan kita nggak tahu apalagi pandemi. Nah, Zaman dulu 2000 awal tahun tuh kita hanya boleh buka sampai jam 7. Bayangin aja kan. Tapi jam 7. bentuknya kios apa udah resto kayak Enggak, kios. Dulu Kios. berdua doang. Oh, bener. ngelayani sendiri? Saya yang jadi kasir sama Antar piring. yang nganter piring, Oh. istri yang masak. Masak boba, masak wonton, masak chicken. Bulan apa tuh? Januari, Bulan Desember udah buka. Desember udah buka, Desember akhir. Iya. Oh berarti sebenarnya Fatimah sama Yuda tuh tipikal yang kerja keras Hard juga worker ya, ya. hard worker ya. Iya. Apa aja yuk dikerjain. Di staker juga berarti mereka kan itu butuh modal ya ngelakuin itu gitu. Terus responnya gimana saat itu? Waktu minggu pertama tuh nggak ada yang beli. Iya. Gak Gak ada yang beli, jadi orang lewat, ya pertanyaan sama, nih ada babinya gak? Ini apa gitu, karena juga nggak tahu kan restoran Chinese kayak gimana. Otomatis jadi setiap ada orang baru ngeliat, saya suruh masuk pak, masuk pak, gitu kan. Terus saya nanya, kenapa sih nggak ada yang mau beli? Karena dia nggak familiar, wonton tuh apa sih gitu, dia nggak tahu. Ya karena menu semua untuk orang Indonesia baru banget. Orang belum tahu ini menu apa. Kalau lihat gambar juga nggak mengerti. Orang juga takut rasanya nggak cocok. Lihat menu, oke saya pergilah. Ada, gitu. Saya sedih banget dulu. Nggak ada yang beli Ini sendiri. banget ya. Ya ada orang udah masuk, udah lihat menu, udah kasih gambar, tapi orang takut juga. Oke lah, nanti next time oke saya beli lagi ya. Maaf ya, orang keluar. Ada banyak gitu. Ya udah, oke nggak apa-apa. Berapa bulan akhirnya baru mulai ada pembeli? Berapa minggu berarti? 1 bulan udah. Iya 1 bulan lah, udah dari mulut ke mulut orang nyoba, Iya. alhamdulillah diterima, dia besoknya panggil temannya, panggil keluarganya. Oh jadi makin Iya. banyak. Nah berarti kan dulu kios ya, jual bubble tea, terus yang tadi jual wonton, grill chicken, Iya. terus sama mie. Iya. Nah sampai akhirnya kita bisa datang ke sini. Nah ini gimana prosesnya dari kios terus bisa akhirnya memutuskan untuk yang lebih besar lagi? Karena kan
itu masih kecil udah asli udah berapa bulan 3 sampai 4 bulan udah ya ada banyak orang tahu kalau orang lewat sini udah banyak orang beli udah ada diese fast customer. Iya, udah ada customer yang apa? Sering Loyal gitu ya. Ya, suka Kritik kritikan, customer. sering ke sini. Kritikan hari ini masih lah. Udah, Yuda tanya, kenapa kita nggak jual, nggak disewa tempat besar, lebih besar, coba bikin restoran lebih besar. Saya, dulu saya takut banget. Saya, ini nggak bisa Yuda. Sekarang baru berapa bulan kamu mau restoran besar kita nggak bisa tanya. Yuda, tapi Yuda confidence, very confidence. Tapi saya nggak takut. Dan Yuda sehari tanya kasih tahu nah. Ayo hari ini kita cari tempat ya. Ayo bisa kita cari tempat ya. Yuda yang semangatnya untuk ya, cari semangat tempat. ya, kasih semangat saya. Gitu. Nah, ketika akhirnya kan bisa mengklaim bahwa ibaratnya menu di sini halal, kan gitu kan? Restoran Cina yang halal. Ketika menyertakan halal, susah ngejualnya apa masyarakat banyak yang lebih welcome? Kalau dulu kan kita masih kecil ada orang keluar nggak mau beli. Kalau dulu mungkin karena kita kan kitchennya di depan, jadi yang orang tuh bisa ngeliat semua. Jadi dia tinggal lihat aja nih kita pakainya bahan-bahan ini aja kok. Hal yang aneh-aneh. Saya pikir problem bukan halal atau nggak halal, cuman semua baru banget, nggak mengerti. Nah ini apa ya? Menu baru kali ya? Iya baru banget. Jadi walaupun kita bilang halal, orang juga bukan ngeraguin halal haramnya, cuman Emang nggak paham aja ya, Mama? ini apa ya dia bilang gitu kan, nggak tahu dari nama-namanya. Dan agak susah nggak memperkenalkan makanan dari Cina Utara, karena kan mungkin yang lebih familiar di Indonesia kan Cina Selatan. Nah ini kira-kira agak kesulitan atau sebenarnya cocok gitu di lidah Indonesia? Ya susah. Orang mau tahu semuanya, ini pakai apa, ada sayur apa, ada daging apa, gimana bikin mau tahu semua. Kalau mau beli wonton dulu kan kita tempat masih kecil harus kasih tahu semua, omong lama banget. Untuk penjelasannya baru dia order gitu ya. Baru mau beli, mau jumpa gitu. Ya. Sebenarnya dengan menulis kata halal udah menghemat penjelasan sebenarnya. Menurut aku kalau sebagai orang Indonesia nggak ada kesulitan ya untuk menerima masakan dari Cina Utara, karena lidah kita masih oke banget, cocok banget. Iya, dan semuanya disesuaikan ya bahannya, disesuaikan dengan ingredients yang halal. Tapi cita rasanya masya Allah, kalau menurut saya sih kaya banget cita rasanya. Perlu kita cobain karena apa? Ini nggak asing di lidah, tapi kita nggak pernah nyobainnya ya. Iya, benar. Nggak pernah, tapi nggak asing di lidah gitu. Ada kadang-kala kita keluar negeri nyobain makanan favorit di satu negara, pas kita cobain, kok rasanya plain ya, gitu kan? Ada kan? Kok nggak kurang gurih ya, apa segala macam. Kalau ini cocok sama kita, gitu. Cuma memang kayaknya kita jarang nyobain ini. Makanya kalau ingin tahu, pengen nyobain yang unik-unik, langsung aja meluncur ke Long Phong Tang. Dan satu lagi, kalau Chinese food itu ya, rata-rata kebanyakan di Indonesia yang aku cobain itu ujungnya aftertaste-nya itu kayak terasa banget micinnya. Kalau ini di lidah tuh enak tetap. Jadi nggak, kan kadang kalau misalnya abis makan Chinese food suka haus ya, thirsty gitu ya. Tapi kalau ini enak banget. Wah, ini kayaknya menunggu lagi nih. Nah ini herbal tea ya? Ini krisan, karena krisan identiknya kuning. Kuning benar. Nah, jadi dia teh sama kopi itu mirip, beda ketinggian, beda pokoknya di mana di areanya dia taruh. Ini sama-sama krisan, cuman dia tumbuhnya di Tibet. Oh, ini teh krisan Tibet. Nanti kalau dibuka dia daunnya lebih besar dibanding krisan. Oh, krisannya ini langsung dari sana? Iya. Sedikit. Oh, ini menarik kayaknya. Coba kita. Iya, biasanya kan kalau krisan tuh warna kuning ya. Bismillah aja, Bang. Oh, enak banget ini. Ini segala. Dan ini loh, teman-teman. Kalau misalnya bunganya tuh benar-benar gede-gede banget, besar-besar ya. Benar. Ini teman-teman namanya adalah Tibet krisan.
Tibet Krisan. Ini luar biasa nih. Jadi teman-teman kita mungkin mau ngopi lagi. Ngeteh dulu, kita mau ngobrol lagi. Nah buat teman-teman semua sekali lagi yang pengen langsung nyobain rasanya seperti apa authentic Chinese food, bisa langsung ke Long Fong Tang, itu ada di Bintaro Utama ya. Iya, Bintaro Utama 3A nomor 39. Nah, langsung kalau saya masih mau kepo-kepo dulu, Instagramnya ada di Long Feng Tang. Long Feng Tang. Tapi terima kasih untuk subscribe kita juga untuk yang udah nonton acara ini. Dan terima kasih buat Fatimah dan juga Mas Yuda. Terima kasih. Ini luar biasa makanannya enak-enak banget, sukses berkah insyaallah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.